Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran seni budaya untuk kelas 9 di semester 2. Nah, anak-anak, pada bab keberapa ini berarti bab ke-9 ya, kita akan belajar mengenai seni grafis. Pada bab seni grafis, kita akan mempelajari 4 materi pokok, yaitu ada A. Pengertian seni grafis, B. Teknik dan jenis karya seni grafis, C. Fungsi seni grafis, dan D. Bahan dan media berkarya seni grafis. Seni grafis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, atau menulis atau menggambar. Nah, dalam bahasa Inggris, istilah seni grafis dikenal dengan graph atau graphic, yaitu membuat lukisan dengan ditoreh atau digores. Maaf ya, itu digoresnya nggak begitu kelihatan. Nah, kemudian pada bagian B ada teknik dan jenis karya seni grafis. Ibu membuat PowerPoint berupa tulisan dan juga contoh gambarnya. Di sini ada teknik dan jenis seni grafis itu sendiri ada 7 ya. Teknik yang pertama ada teknik cetak saring atau silk screen bahasa Inggrisnya. Ini contohnya itu seperti sablon. Nah, ini gambarnya yang paling atas nih, yang ada warna-warnanya, kaos ya biasanya hasilnya. Kemudian kedua ada teknik cetak datar atau litografi. Nah, biasanya ini para seniman membuat karya atau membuat gambar di atas media batu kapur. Kemudian baru nanti dicetak atau dipindahkan ke kertas. Seperti itu anak-anakku. Nah, kemudian nomor 3 ada teknik cetak tinggi atau woodcut. Nah, zaman dulu teknik woodcut ini kenapa disebut dengan woodcut? Otomatis itu dari kayu ya biasanya. Tapi secara sederhana zaman sekarang bisa kalian gunakan melalui umbi-umbian, misalnya wortel atau kentang, bisa nanti diukir, kemudian seperti relief ya, dibikin seperti itu, nanti ditempelkan ke pewarna makanan atau cat, baru nanti dibuat seperti stempel, ditempel ke kertas untuk membuat motif-motif gambar yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, yang keempat ada disebut teknik cetak dalam atau intaglio. Media logam dan akrilik ini tentunya ya. Cetak dalam ini misalnya nih, kayak kalau kalian pernah lihat hiasan-hiasan dari akrilik, kemudian di dalamnya ada gambar, entah itu foto atau gambar lain. Nah, ini disebut dengan cetak dalam atau intaglio. Bisa juga di logam atau lilin medianya. Nah, teknik cetak dalam ini terbagi menjadi 4 jenis lagi. Ada engraving, ada etsa, ada mezzotin, dan dry point. Kemudian yang kelima ada teknik cetak foto. Nah, kalau ini foto biasa, kalian misalnya foto di HP kemudian dicetak melalui printer. Ya, ibu nggak memberikan contoh di sini karena ibu yakin kalian semua sudah paham apa itu disebut dengan teknik cetak foto. Yang keenam ada teknik cetak kolagrafi. Teknik cetak kolagrafi ini kalian seperti menjiplak. Misal kalian menaruh daun di bawah kertas. Nah, nanti di atasnya kalian membuat arsir. Di atas kertasnya, daunnya di bawah nih, kemudian kalian arsir sehingga nanti ada timbulan atau cetak dari daun yang kalian simpan di bawah, atau misalnya gambar-gambar yang lain bisa. Ini secara sederhananya itu menjiplak ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu teknik cetak stensil. Biasanya ini digunakan untuk orang yang ingin membuat karya di tembok biasanya, biar lebih memudahkan saat mensemprot menggunakan misalnya pilok atau cat semprot. Biasanya dibikin gambar atau motif sesuai yang diinginkan, kemudian ditempel menggunakan lem atau lakban ya, biar kuat dulu, nanti baru disemprot sehingga nanti ketika si kertas itu dicabut akan meninggalkan bekas motif yang diinginkan tersebut ya. Nah,
Bagian C yaitu fungsi seni grafis. Tentunya ketika kalian membuat karya seni, ini adalah sebagai satu media ekspresi, dua media apresiasi seni atau menghargai karya seni, tiga menyampaikan pesan, empat media promosi, lima menyalurkan hobi, enam sebagai tambahan penghasilan, dan tujuh sebagai pelengkap keindahan karya seni. D. Bahan dan media berkarya seni grafis. Satu, ada tinta cetak, triplek, kemudian papan, kayu, karet linoleum, kertas, logam, batu kapur, lem, cat semprot, akrilik, kamera ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham di bagian B tadi yang teknik dan jenis karya seni grafis, sebenarnya bahan dan media ini pasti kalian juga bisa paham gitu ya. Jadi kalian harus paham dulu di bagian B, yaitu teknik dan jenis seni grafis. Nah, yang terakhir ada contoh karya seni grafis yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Satu, ada banner, ada dua poster, tiga sablon ya. Kalau misalnya kalian pakai kaos ada sablonnya, itu adalah salah satu contoh karya seni grafis. Empat, ada stempel, cap ya. Stempel itu cap. 5, ada hiasan akrilik ya, biasanya dibikin buat kado seperti itu, atau akrilik ini biasanya dipakai untuk penghargaan atau simbolis, misalnya dari satu instansi ke instansi yang lain. Kemudian ada relief ya, relief ini biasanya nempel di candi. Kemudian ada 7 foto dan terakhir gambar di dinding. Oke, mungkin sekian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tidak ada tugasnya hanya silakan catat semua materi yang ibu sampaikan sesuai dengan PowerPoint yang ibu buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.